Saudaraku sekalian, kita harus serius menjaga kestabilan pengikutan atau pengiringan kita kepada Tuhan, atau menjaga kestabilan iman percaya kita kepada Elohim Yahweh Bapa di surga. Memang waktu kita sedang berdoa dalam persekutuan doa atau pada waktu di gereja, kita memiliki fokus begitu kuat tertuju kepada Tuhan, saudaraku. Ya, kita fokus kepada Tuhan, kita yakin Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada, Tuhan itu menyertai. Kita tidak perlu khawatir dan takut menghadapi segala sesuatu. Waktu di dalam gereja, waktu ada dalam persekutuan doa, kita bisa memiliki keyakinan yang kuat, yang kokoh. Tetapi itu sering hanya sementara. Begitu keluar dari gereja, iman kembali merosot, keyakinan merosot, saudaraku. Nah, ini namanya tidak stabil, saudara. Kita harus stabil meyakini Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang menyertai kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Jadi sebenarnya banyak orang meninggalkan Tuhan. Bukan Tuhan yang meninggalkan dia, dia yang meninggalkan Tuhan. Manusianya yang meninggalkan Tuhan. Merasa dirinya tetap percaya kepada Tuhan, tapi percayanya tipis, saudara. Beda waktu di gereja, apalagi menyanyikan lagu-lagu yang syairnya tentang kesetiaan Allah, kebesaran Allah, hati menjadi kuat. Tapi begitu keluar dari gereja, hati menjadi lemah, saudaraku. Mulai bertanya-tanya, apakah benar Allah menyertaiku? Apakah benar Allah besertaku dan memberi pertolongan dari persoalan-persoalanku? Nah, ini namanya tidak stabil. Kita harus stabil. Dan untuk stabil ini, kita sendiri yang harus menjagainya. Menjaga stabilitas rohani kita. Jadi setelah usai dari kebaktian, kita tetap merenungkan ada Allah yang hidup. Allah yang nyata, benar. Allah yang pernah membelah laut Kolsom, laut Tiberau bagi bangsa Israel. Allah yang menyatakan di dalam guru halilintar di Gunung Horeb. Allah yang sama yang merobohkan tembok Yeriko dan mengeringkan sungai Yordan. Allah yang sama yang kita sembah saat ini. Allah yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi kalau Allah seperti atau seakan-akan mati, tidak ada. Karena manusianya lah yang meninggalkan Tuhan. Seperti di negara barat, saudaraku. Betapa nyaman kehidupan, ya saudara. Semua tertata, api, teratur, ya. Yang menganggur mendapat tunjangan sosial, tidak bekerja pun digaji oleh pemerintah. Orang tidak merasa memiliki masalah berat di mana perlu pertolongan dari Yang Maha Kuat, Allah semesta alam. Karena mereka cukup mampu mengatasi persoalan mereka, sehingga pada satu titik mereka merasa tidak memerlukan Tuhan, tidak memerlukan agama. Jadi tidak heran kalau gereja-gereja menjadi sepi. Benar, saudara. Berubah fungsi sampai menjadi rumah ibadah agama lain. Tapi mereka tidak merasa itu sesuatu yang perlu dianggap krisis. Mereka tidak memiliki perasaan krisis terhadap kenyataan ini. Orang kalau sudah tidak bertuhan, saudara, begitu, saudara, tidak memiliki perasaan krisis. Dia tidak peduli gereja mau bangkrut atau tidak, berubah fungsi menjadi supermarket, sex shop, dan lain-lain.
atau bahkan menjadi rumah ibadah agama lain. Tidak peduli, saudara. Jangan sampai hal ini terjadi dalam hidup kita, saudara. Pertanyaannya, mengapa Tuhan tidak menghajar mereka, ya, supaya mereka berbalik kepada Tuhan? Tentu Tuhan memberi peringatan-peringatan, sudah pasti. Tapi peringatan-peringatan itu kalau tidak sungguh-sungguh diperhatikan, mereka akan terhilang. Ada tatanan, ada hukum dalam diri Allah. Allah memberikan porsi-porsi tertentu untuk memberi peringatan, porsi-porsi tertentu untuk menyadarkan umatnya. Tapi kalau umatnya tidak sadar, mereka akan terhilang. Dan tentu Allah tidak bisa disalahkan. Jadi kitanya yang harus aktif merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dulu saya membaca ayat itu di Mazmur pasal 1, ya, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saya anggap itu ayat lebay, berlebihan, hiperbola, menghiasi Alkitab saja. Tapi sekarang saya tahu, saudaraku, tanpa menghayati Allah siang dan malam, saudara, kita tidak akan bisa hidup dalam kebenaran dan kesucian Allah. Ini firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan kehendak Allah untuk konteks kita. Memperkarakan apa yang Allah kehendaki harus kita lakukan. Rencana Allah untuk kita tunaikan, saudaraku. Menghayati hal ini dengan serius. Merenungkan hal ini dengan serius. Setiap waktu. Maka akan membuat kita memiliki kestabilan, stabilitas rohani. Memang kita tercipta hanya untuk Tuhan, harus diingat itu, saudara. Kita tercipta hanya untuk Tuhan. Kita ada hanya untuk kesukaan Allah, untuk perkenanan hati Allah. Jadi kita yang harus stabil, merenungkan kebenaran ini, terus menghayatinya. Aku tercipta hanya untuk Tuhan. Aku hidup hanya untuk kesukaan hatinya. Aku hidup di dalam wilayah di mana Tuhan sebagai tuan rumah, sebagai host tuan rumah. Dan aku harus menghormati tuan rumah dalam seluruh laku dan perbuatan kita. Setiap perbuatan perilaku kita, setiap gerak pikiran perasaan kita, setiap kata yang kita ucapkan, setiap perbuatan kita harus selalu kita pertimbangkan apakah ini sesuai dengan pikiran perasaan Allah atau tidak. Memang pada mulanya ketika saudara melatih hal ini berat dan kadang-kadang jatuh juga, saudaraku, lupa lagi. Tetapi kita harus bangkit lagi, kita ulangi lagi, kita berjuang lagi, sampai akhirnya kita bisa. Sampai akhirnya kita mampu. Jadi inilah keseriusan kita ikut Tuhan, saudaraku. Pokoknya kalau sudah masalah Tuhan itu berarti, itu penting. Untuk masalah lain tidak penting. Satu-satunya persoalanku hanyalah Tuhan. Tidak ada persoalan lain. Dialah satu-satunya persoalanku. Apakah aku menyenangkan hati Tuhan atau mendukakannya? Itu persoalanku. Dan itu harus kita terus pergumulkan setiap saat, setiap waktu. Bukan hanya pada waktu kita di gereja, tapi justru dalam perjalanan hidup kita. Dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Hal itu yang kita renungkan.